Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Ya min syuhada'i sahabat Muhammad Ghazali wa bi Yazid al-Bustami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Muhammad wa ila jami'il kutub wa kutubil aqtab wa imamil awliya wa tabi'il jawab al-qurba wa iyalil ghaib wa da'idil mu'tadidil mutarral Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Khidr Abbas Balai Imam Al-Salam Rusin Nazal Habab Abdullah ibn al-Haddad min asatidatina wa shaykhina mu'allimina man 'allamana arban wa hidayah man ajazana khususan Sayyidina Syekh Habib Abbas Al-Mursi, Sayyidina Syekh Al-Ashadri, Sayyidina Syekh Salam Syamil, Sayyidina Al-Mashisi, usulihim wa furahim wa silsilatihim abaina wa ummahina wa ajdadina wa masyayikhina wa hadirin wa khususan ya Allah jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid rijal ghaib sulh qasimina qadhi hajatina ilaina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innallaha kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullah wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullah wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullah Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullah wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullah wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullah Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل ذكره الغافلون لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا
بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أفهمني عنك فإني لا أفهم عنك إلا بك. ربي اجعلني شكورا واجعلني صديقا واجعلني في عيني صغيرا وفي عينك وأعين الناس كبيرا. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين. ربنا أسلمنا إليك فإنك تحب المسلمين. اللهم أفوض الأمر إليك فإنك تحب المتفوضين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد إني وعيالي وأصحابي ضعيفة وفاسقة ومنافقة ومضطر. Hadratul Mukarramin yang sama kita muliakan, kita cintai, para alim ulama, para asatid, para ustadzah, guru-guru kita, tuan-tuan imam kita, khusus tuan DKM Masjid Jami Baitur Rahman, antara Ustadz Ridho beserta pengurus dan jajaran. Doakan mereka semua mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, kesehatan lahir dan batinnya, Allah murahkan dalam urusan rezekinya, dan diberkahi menjadikan manfaat kehidupan beliau dunia dan akhirat. Dan bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang semuanya juga mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ada manaka bihi wa bi'udhu. Idza aradta ayyaftaha laka babar roja fashhad ma huwa ma minhu ilaika.
Wa idza aradta an yaftahalaka babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Idza aradta, apabila engkau pengen, ayyaftaha, agar membukakan siapa Allah, laka bagimu babar roja, akan pintu roja, pintu harapan, fihi, di dalam roja. Jadi kita diajarkan pagi ini tentang bagaimana caranya punya hati yang selalu punya sikap keseimbangan antara ar-roja dan khauf, yang harus kita miliki sifat di dalam hati, ya. Antara roja dan khauf. Roja itu harapan, khauf itu rasa takut. Terus ada dua-duanya dalam hati kita dan harus seimbang, gak boleh turun naik antara harapan ke Allah dan kedua takut kepada Allah. Gimana caranya? Yang pertama ngomongin roja, harapan. Roja itu satu tingkatan dari beberapa tingkatan maqamul yakin, yakin ke Allah. Di belajar ilmu zikir, ilmu tasawuf, itu nanti ujungnya adalah yakin ke Allah. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada derajat yakinnya. Mantap ke Allah, yakin ke Allah. Kalau orang sudah dikasih yakin tuh enak Pak. Wa kafa bil yakini gina, kata Rasulullah. Cukup orang kalau sudah dapat yakin, kaya. Cukup ya, gak butuh apa-apa. Gak butuh apa-apa. Cukup dengan Allah saja. Selama ini kita cukup dengan Allah kan bisa jadi dalam omongan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang nyukupin kita adalah Allah. Tapi ketika nggak ada duit satu hari aja, kayaknya repot banget. Nggak bisa bayar angsuran sebulan aja, pusing bener. Begitu gak kira-kira? Ya kalau hasbunallah apapun gak ada yang memusingkan. Allah tak cukup, Allah cukup, mantap benar Allah. Ya mudah-mudahan dibimbing oleh Allah ya, bisa jadi orang-orang ahli yakin. Bagaimana caranya di tingkatan roja? Roja itu termasuk tingkatan tinggi, berharap ke Allah, hanya ke Allah. Bagaimana caranya kalau kamu pengen Allah membuat kamu jadi punya sifat roja? Fashhad, maka saksikanlah, ay istahdir, hadirkanlah di nafsika, di dalam dirimu. Hadirkan apa? Ma, sesuatu, huwa yang bermula Allah itu wasilun, yang menyampaikan minhu darinya ilaika kepada engkau. Min jalbil manafi, nyatanya daripada mendatangkan manfaat, wadafil madar, dan menolak bahaya. Menolak bahaya min hini kaunika, dari mula adanya engkau, fi batni ummika, dari perut disuruh menyaksikan, tadabbur, tafakur, disuruh ingat-ingat, ya. Semenjak semula kita berada dalam perut ibu, ilal waktu, kepada waktu alladzi anta fihi, yang engkau berada di dalamnya. Fa'idha syahidta, apabila engkau telah menyaksikan dzalika, akan demikian itu. Menyaksikan apa?
tidak ada apapun yang datang kepada kita, yang terjadi kepada kita, manfaat, kehebatan, kesehatan, terjaga dari musibah, dari bencana, dari kecelakaan, dari kehancuran, dari kecelakaan, kecuali ma huwa wasilun minhu ilaika, itu semuanya sampai murni datangnya dari Allah. Murni, saksikan itu nggak bisa semuanya. Ini kalau buat nanti rojaknya bisa tumbuh kuat, kencang, mantap rojaknya. Lawannya rojak itu tomak. Tomak itu berharap kepada selain Allah. Dan ini penyakit paling bahaya dalam agama. Tomak, berharap kepada selain Allah. Siapapun kalau punya sifat tomak, bahkan kadar ulama, para asatidz, para tokoh-tokoh agama, apalagi tokoh dunia, tokoh politik, kita pribadi, kalau ada tomak, ini penyakit yang paling membahayakan dalam urusan keimanan. Maka mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada punya penyakit tomak dalam diri kita. Kenapa berharap kepada selain Allah? Orang yang paling berkuasa di alam dunia ini Allah. Sang Razak, pemberi rezeki Allah. Sang pemberi pahala ya Allah, yang menguasai dunia ya Allah, menguasai alam kubur ya Allah, yang menguasai padang mahsyar ya Allah. Maka harapan full seharusnya kita sandarkan dalam urusan apapun, urusan ekonomi, urusan keluar masalah, urusan bisa bayar hutang, urusan ngatur rumah tangga, urusan kesehatan termasuk, apalagi kesehatan batin, zahir aja kita serahkan ke Allah, karena tidaklah satu terjadi di dalam hidup ini illa ma huwa wasilun minhu ilaika, minhu dari Allah ilaika kepada engkau. Jadi begitu, kita dapat uang kelihatannya dari kita, padahal lihat minhu ilaika dari Allah. Punya istri, bapak kan punya istri ya Pak, yang punya minhu ilaika itu bukan karena bapak-bapak telanjur ganteng dulu muda, bukan, atau capek mengejar-ngejar wanita untuk jadikan seorang istri, enggak. Saksikan minhu itu anugerah Allah ilaika kepada engkau. Saksikan anak itu, usaha, kedudukan, semuanya dari Allah. Itu baru nanti salah satu torikohnya kita bisa menyadari nggak ada apa-apanya kita, nggak ada bagian apa-apa kita dalam kehebatan. Umpama kita punya kehebatan, kehormatan, ilmu dan derajat, coba lihat itu semula engkau itu kan nggak ada. Dari permulaan hina kaunika fi batni ummika, memperhatikan Allah memberikan kita keberadaan, menciptakan kita dari perut ibumu, coba ila waqtil ladzi anta fihi. Kita di dalam kandungan ibu berapa bulan Pak? 9 bulan ya, berapa 9 bulan 10 hari. Itu jadi pelajaran Pak, buat mantepin kita kepada Allah. Memang Allah suruh kita, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Diciptakan dari setetes air hina. Betul apa enggak? Pak, air mani, air terhormat apa air hina bahasanya itu? Kan enggak ada orang bangga karena punya air mani dikunjungin ke tetangga-tetangganya, ada enggak?
Biar kita jadi orang benar di hadapan Allah itu begitu caranya. Itu pertama. Paling jangan insan mimma khuliq. Nah, sedikit ini tadi perintah atau ajaran Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, disuruh melihat waktu kita pertama kali dalam perut ibu sampai keluar. Di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, beliau mengupas lebih detail biar kita ngerti bagaimana kondisi kita itu di perut ibu itu. Biar kita kenal Allah, biar kita kenal diri kita jadi jalan kenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anal haqqa katahwilah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tawallaka memelihara engkau bitadbiri dengan seluruh aturannya ala jami' atwarika, dalam semua keadaanmu, kondisimu, wa qoma, dan senantiasa mengurus Allah laka manfaat buat kamu fi kulli dzalik, dalam semua keadaan, biwujudi ibrosika, dengan adanya menzohirkanmu atas kelahiranmu, wa qoma laka bismi tadbir yaumal maqadir, wa qoma, maka Allah menjaga laka bismi tadbir dengan sebaik-baiknya ngatur yaumal maqadir, pada hari pentakbiran. Itu dulu waktu belum di rahim ibu itu mah alastu bi rabbikum, hari di mana Allah bertanya kepada arwah kita, ruh kita, alastu bi rabbikum. Dulu begitu Pak, sebelum di Ibros dilahirkan dalam perut ibu itu sampai ke alam dunia. Qalu bala, kita menjawab itu, siap gak kalian menjadi hamba-hamba, aku menjadi Tuhan kalian? Maka kita menjawab, qalu bala, benar ya Allah, kami siap untuk menjadi hamba-Mu ketika Engkau lahirkan kami ke alam dunia. Ingat gak Pak? Halo? Ingat kan dulu ditanya sama Allah begitu? Hah? Enggak ya? Tapi ini ngomong Quran Pak, kira-kira bohong apa enggak? Nah, ini Quran, ini diingetin, makanya sama Allah ini diingetin. Al-Araf 172. Wa min husni tadbirihi laka hina idin, dan dari bagusnya aturan Allah kepada engkau ketika itu, arafaka, Allah mengenalkan engkau bihi dengannya, arafaka, maka engkau kenal Allah. Kita bisa jawab bala dulu. Wa tajalla, dan Allah menunjukkan dirinya laka buatmu, fasyahidahu, engkau menyaksikan. Qalu bala syahidna, ya Allah benar kami menyaksikan. Ini dulu kita bicara begitu kepada Allah ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, wastantaqa, dan Allah menjadikan kita bisa ngomong, bisa menjawab. Wa alhamaka, dan memberikan ilham al-iqrar, bisa berikrar bi rububiyatihi, dengan ketuhanan Allah, wa ta'ala, maka engkau mengesahkan Allah. Summa innahu, kemudian Allah ja'alaka, jadikan engkau nutfatan, akan mani, mustaudaatan, yang dititipkan fil aslabi, di dalam rusuk. Ini perjalanan kita Pak, coba perhatikan. Kita kan dari saripatin tanah, terus kemudian diolah jadi apa, mani, tempatnya ditaruh di dalam rusuk orang tua kita. Ingat itu kita itu dulu, itu kita. Wa tawallaka, dan Allah menjaga engkau. Tuh, setelah dalam rusuk kita kondisi waktu itu, bitadbiri, dengan aturan luar biasa Allah menalika ketika itu, hafidhan, Allah menjaga laka engkau. Coba dalam rusuk, tulang rusuk bisa hidup kita. Wa hafidhan, dan Allah menjaga liman tabihi, apa-apa yang dibutuhkan engkau di dalamnya, muasilah, menyampaikan laka buat muhalman dan nikmat, biwasitati, dengan perantaraan, min anta bihi dal abad, dari perantaraan ibu bapak kita, ila abika Adam, sampai pada kakek nenek kita Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus summa qada, maka kemudian
rusuk pindah kemana? Ke rahim. Fatawallaka, maka Allah ngurus di husnul tadbir, luar biasa urusan Allah. Inaidin, ketika itu jalan rahmah, Allah menjadikan rahim itu qabilatan akan bisa nerima ardon sebagai bumi, sebagai tanah. Yang kuno yang ada fiha di dalam ardon apa batuka tumbuhnya engkau. Itu jadi bumi, Pak. Ini sama sebenarnya kita itu dengan pohon, dengan begitu banyak buah-buahan itu sama. Sumbernya cuma biji kecil. Waduh, uang keluarnya cuma dari situ, Pak. Aslinya begitu aslinya. Ini pohon segede apa yang sekarang ada. Setinggi pohon berapa meter sekarang yang besar, Pak? Yang sampai diameternya ada yang sampai kita nggak bisa sikap kan ada di pohon. Itu dasarnya cuma biji semuanya. Perhatikan itu. Segede apapun mulai biji. Kalau biji gede apa kecil? Kecil. Nah kita juga begitu. Ini sekarang yang udah punya hidung, punya rambut, punya tangan. Dulunya semangat, Pak. Ukurannya udah lebih dari biji. Itu kalau bubur apa? Bubur kaca apa? Kaca hijau itu aslinya. Mungkin lebih kecil. Aslinya segitu. Kita itu begitu. Disuruh ingat sama Allah. Disuruh di mana? Di rahim ibu. Yang pada dengerin tuh. Itu kalau biji tanaman, pohon, buah, truk berada di tanah yang subur, tumbuh apa enggak? Tumbuh terus nanti ada batang, ada tangkai, ada daun, terus cabang. Mulanya kecil. Ya kita juga begitu sama. Mulanya mani air dari tadi awalnya tulang rusuk dipindahin ke rahim ibu. Jadi nabat tumbuh mustaudihan dititipin di waktu yang diberikan pihak ayat kemudian kau bisa hidup. Summa jama'a baina nutfaini, kemudian dikumpulkan antara dua spermatozoa gitu ya, bahasa biologisnya susah betul. Apa? Spermatozoa. Kumpul itu. Aduh Allah. Spermatozoa. Itu kan kumpulnya antara indung telur dengan apa? Ovum ya. Itu kumpul di situ. Wa ala bainahuma, kemudian Allah persatukan di antara keduanya fakunta anhuma lima buinat alaihi hikmah al-ilahiyah min anna wujud kullahu mabdul sirril istiwa. Ini rahasia sirril istiwa itu luar biasa. Jadi karena pasang-pasangan. Semua Pak di dunia ini pasang-pasangan. Allah menciptakan itu. Semua pasang-pasangan. Enggak ada yang berpasang-pasangan. Makanya ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada rendah, ada bumi, ada langit, semua berpasang-pasangan. Ini ada sirrul istiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dibahas khusus lagi kalau kita baca itu panjangan. Summa ja'ala ba'da nutfah, setelah menjadi nutfah, spermatozoa tadi itu alaqatan muhayyatan, menjadi alaqah, sesuatu yang alaqah itu tergantung, menggantung, muhayyatan yang memiliki Subhanahu wa Ta'ala ayyukilah ilaih subhanahu mudghah, setelah alaqah jadi mudghah, sepotong daging, segumpal daging, itu mulai itu. Cuma patah ke Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dipecah-pecahin, disobek-sobek sama Allah. Dari daging satu tadi bisa timbul. Bapak, saya nggak tahu gitu ya, Ustaz Ridho semana tuh waktu segitu
gitu ya. Sebiji, cuman sejempol mungkin awalnya. Sejempol juga nggak ada, dari satu daging sejempol patah koka dipecah-pecah sama Allah. Kalau kita mah diadonin kemudian dibentuk-bentuk, ada yang menjadi hidung gitu. Makanya yang nariknya agak panjang mungkin hidungnya manjung gitu. Yang nariknya malaikatnya dikit ya hidungnya rada. Ini prosesnya, itu proses. Sawarokah ini proses Allah membentuk kita ini. Kita disuruh tadabbur Pak gitu. Patah dipecah-pecah, disobek-sobek oleh Allah. Bil mudghah di dalam daging itu surah makanya dibentuk, berbentuk oleh kaki, dibentuk tangan, telinga, mata. Aduh ya Allah. Dalam perut ibu itu summa wa aqama, dan Allah menjaga bunyataka, bangunan engkau. Bisa itu dalam tempat yang begitu sempitnya bisa hidup. Summa nafakha fihi ruh, kemudian ditiupkan roh. Pada dari kesadaran demikian itu summa qadaka, coba perhatikan dalam perut ibu. Kita bisa hidup Pak. Kenapa? Qadaka, Allah kasih makan kita bidamil haidi, dengan darah haid. Ini makanan bayi itu ketika dalam perut ibu adalah darah haid. Makanya orang kalau lagi hamil datang bulan enggak? Kan enggak. Ini nih. Oh baik. Firahmil dalam rahim ibu. Wa ajru alaika rizqa. Allah terus mengucurkan rizki minal buruz qabla yukhrijika, sebelum keluar dari wujud bisa lahir. Summa abqaka, menguatkan kau firahmil hatta kuwet a'tauka, sampai seluruh anggota tubuhmu itu kuat. Dulu belum punya gigi, kaki juga belum kuat, lemes semua. Tuh lama-lama nanti dijaga terus sama wastadat, kuatkan juga seluruh anggota tubuhmu. Yuhayyaka ilal buruj, supaya mempersiapkan engkau untuk bisa keluar lahir. Ila matus dimaka walaika wali bisa ila dari, untuk mengeluarkan kamu kepada kampung yuta'aruf fiha, engkau bisa kenal fiha dalam kampung itu dunia ini, bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah ilaika, kepada engkau Allah. Pak, di dalam perut ibu kita pernah usaha nggak Pak? Halo? Mantap. Ketika kita berada dalam perut ibu pernah usaha nggak? Pernah nggak mikirin makan? Pernah nggak mikirin bagaimana biar supaya tetap hidup? Bagaimana biar supaya jantung kita ini tetap berdetak? Pernah nggak kita usaha dengan apapun biar supaya kita tetap langgeng dalam kehidupan dalam perut ibu kita? Pernah nggak? Coba jawab yang mantap. Pernah apa enggak? Enggak pernah. Siapa yang mengurus berarti? Siapa yang mengurus? Allah, 100% Allah yang mengurus. Maka ketika kita di perut ibu kita 9 bulan 10 hari, kita nggak pernah berpikir, kita nggak pernah usaha, kita nggak pernah untuk mengurus diri kita sendiri, tapi tetap hidup, tetap sehat, bisa lahir sampai sekarang hidup ini. Maka sebelum lahir aja kita sudah diurus sama Allah. Ketika dalam perut ibu kita nggak pernah usaha diurus sama Allah, maka nggak mungkin ketika sudah dilahirkan di alam dunia ini kita nggak diurus oleh Allah. Jadi harus yakin, harus mantap ini. Kan dalam kehidupan ini, kalau kita sudah ngerti bahwa dulu kita selama 9 bulan 10 hari di rahim ibu, di kandungan ibu kita nggak pernah usaha apa-apa. Kan kalau Mbah Yaidul Iskandar itu pernah ngomong bagaimana nggak repotnya kita, nggak banyak masalah kita, tempat begitu sempit, di ruangan yang begitu sempit, berapa kali kata juga nggak ada ventilasi, kecil begitu. Ada ventilasi kadang-kadang berebut sama bapaknya. Bagi kita ngomong begitu, kita di sini itu Pak. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan kasih sayang Allah, nggak hidup kita Pak.
udah dikasih punya kekuatan oleh Allah, masih takut dengan mendapatkan kerepotan dan kesusahan. Ayo, makanya ini menjadi pelajaran buat kita. Hidup kita ini bukan sendiri, tapi hidup kita ini senantiasa diatur oleh Allah. Senantiasa bersama Allah, nggak pernah sendiri. Apapun yang kita dapetin semuanya datangnya dari Allah. Nah itu harus yakin. Nanti bisa mantap kepada Allah di sana. Dia yang ngasih Allah yang maha hebat, yang maha mengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau kita sudah kenal sama yang ngasih, cinta sama yang ngasih, itu biasanya sedikit aja kita senang dan luar biasa, banyak senang. Kalau kita cinta sama yang ngasih. Di suami istri itu kalau ada mawaddah warahmah itu begitu. Kalau ada cinta, banyak ngasih tapi dirasanya sedikit. Ya kalau banyak memberi, kalau ada orang cinta tapi dirasanya sedikit. Sedikit diberi tapi rasanya banyak. Paham nggak? Kalau ada rasa cinta kita sama seseorang, mawaddah itu banyak memberi tapi rasanya sedikit. Kita memberi sama istri tapi rasanya sedikit, nggak pernah memberi bahkan kalau bisa. Tuh, yang kedua kalau ada cinta, sedikit menerima tapi rasanya banyak. Paham apa enggak? Iya. Jadi kalau ada rasa cinta, senang sama majelis taklim, walaupun makanannya segitu, tapi senang banget. Kalau ada rasa senang. Tapi kalau nggak dengar majelis taklim, makanan begini amat ini. Jadi rasa cinta itu punya pengaruh. Jadi kalau kita begitu, sedikit aja dikasih, tapi senangnya luar biasa. Tapi Allah itu kira-kira ngasihnya sama kita banyak apa dikit kalau kasihnya? Banyak. Maka pasti harus senang. Hah? Iya, alhamdulillah. Itu. Jadi kalau kita udah menghebatkan yang ngasih ya apapun kita senang. Kalau yang ngasih presiden walaupun cuma sepeda, dia lebih bangga dibandingkan motor sendiri walaupun lebih mahal. Karena dia lihat yang ngasih presiden, yang motor mah nggak lihat presidennya. Dia ketemu sama teman kemana juga cerita, tahu nggak nih beda dari siapa? Senang nggak dia? Jadi melihat yang ngasih, jadi membesarkan sesuatu apa yang ada nikmat dari Allah itu caranya kita melihat yang maha memberi. Yang ngasih siapa? Allah. Gigi yang memberikan gigi kita siapa? Allah. Kira-kira giginya bagus apa jelek? Bagus. Ya walaupun dengan kondisi apapun, ada yang sedikit maju, ada yang banyak tajamnya, ada yang jarangnya. Itu karena dikasih Allah kita senangi. Enggak usah pakai di apa? Saya tahu lagi zaman sekarang dia apa-apain gitu. Kayak kurang bersyukur apa yang kasih. Aduh ya Allah. Ibu-ibu tuh kalau kaum wanita suka kadang-kadang sudah dikasih apa? Talan air penyelamat mata apa? Alis. Ada juga nggak terima dengan dikasih alis pakai dicukur, ada nggak? Itu alis itu manfaat bener Pak untuk menjaga biar supaya mata kita jangan kena bahaya. Kan kalau gerak keluar biar supaya selamat jangan kena mata ada alis, dilariin kemana? Ke kiri, samping kiri dan samping kanan. Itu kalau dipotong karena itu apa namanya talang airnya hilang kan bisa sakit terus matanya. Itu keringatnya itu karena matanya karena keringat. Nah, ini namanya kurang bersyukur.
Jadi orang yang bersyukur itu orang yang pasti terus ditambah nikmatnya oleh Allah. Apa ciri bersyukur? Senang. Apa Bapak Ibu? Senang. Terima aja apa yang Allah kasih, apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan. Senang aja. Apa konsepnya? Ar-ridho mansya'un na'im. Ulangi, ayo. Ar-ridho mansya'un na'im. Ayo ikutin ar-ridho mansya'un na'im. Ridho, senang itu sumber kenikmatan surga, atau sumber orang kalau pengen dapat surga dunia dan akhirat. Jadi ketika dia bisa ridho, bisa senang dengan apa yang Allah berikan, itu surga buat dia. Sebaliknya, asyuhtu mansya'ul jahil, tidak senang, tidak ridho, sumber neraka. Nah itu orang kalau nggak ridho dalam kehidupannya, dalam apapun yang Allah berikan, maka neraka bagi kehidupannya. Punya istri, dia banyak keluh, istri saya begini, amat ya Allah, begitu. Itu sumber neraka itu. Sumber neraka. Punya gaji sekian, ya Allah, gaji sekian, dari itu dia, maka pasti jadi neraka dalam kehidupan. Mau anak, mau pangkat, mau jabatan, mau bagian apapun, ini semua kan Allah yang atur, Allah yang memberi. Kalau kita di hati itu, pasti akan jadi bahagia. Amin. Kalau kita tidak terima, apalagi senang, pasti akan sengsara. Ya Allah, Pak, orang sakit aja, kalau dia bisa ridho, itu akan bahagia. Yakin. Sakit, dia ridho terima apa yang Allah kasih, bisa lebih senang daripada orang yang sehat yang belum tentu terima. Nah, ini rahasia ya. Jadi karena semuanya kehidupan kita ada yang ngatur, siapa yang ngatur? Maka kita kalau mau bahagia harus menerima, harus senang dengan semua yang Allah atur buat kehidupan kita. Ayo belajar dari sekarang. Jadi ridho itu gak usah diminta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, gak usah, tapi dilaksanakan. Apa Pak? Dilaksanakan. Ayo udah ridho dari sekarang. Apapun ridho, apapun senang, apapun senang. Lagi jalan, tahu-tahu kesandung. Ayo, kebetulan apa enggak? Kita lagi jalan di jalanan, kaki kita kesandung. Kebetulan apa tidak? Enggak ada yang kebetulan. Kira-kira kalau lagi kita jalan kesandung, senang apa kesal? Ayo jawab, senang apa kesal? Kesal. Berarti kan bukan kebetulan. Kesandung tadi, kesandung batu tadi, itu ketentuan siapa? Berarti keinginan siapa? Keinginan Allah. Konsepnya tadi pengen senang, apa pengen surga, apa pengen neraka? Kalau pengen surga harusnya kita senang. Aduh ya Allah, kok begitu ya? Jadi begitu rahasianya. Sebab orang kalau dapat musibah terus dia nggak nerima, yang paling berat itu bukan musibahnya, nggak nerimanya itu yang menjadikan berat hatinya, sakit hati. Orang sakit nggak nerima, sembuh apa enggak? Kan kalau sudah takdir Allah jalan, betul apa enggak? Betul. Dengan dia nggak nerima, tambah double sakitnya. Itu disebut neraka di situ. Aduh ya Allah. Nah, bagaimana tuh bisa bahagia begitu kesandung gitu? Ya, thoriqohnya kita disuruh perbanyak zikir kepada Allah. Ntar yang ngingetin kita, yang bikin kesandung tuh aku. Kamu bukan kesandung sendiri. Kesandung itu nggak mungkin nggak ada tujuannya. Tuh dari kesandungnya aja. Jadi kita harus yakin ma asaba min musibatin illa biidznillah. Satu kejadian nggak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Terus Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang
pasti ada tujuannya. Kenapa kaki kita sampai disandungin sama Allah? Bisa jadi kaki kita punya dosa. Halo? Mungkin apa enggak kaki kita punya dosa? Nah itu bisa jadi biar supaya ngilangin dosanya dikesandungkan dengan batu. Hakikatnya oleh siapa? Oleh Allah. Kira-kira kalau kesandung batu sakit apa enak? Sakit apa enak? Nah, ketika ada sakit kita ridho, itu bisa jadi penggugur dosa kaki-kaki kita yang belum banyak dosa. Aduh ya Allah, lagi nutup pintu lemari pakai kejepit. Nah, pernah nggak ngerasain? Iya. Itu kalau kesel aja nggak ada manfaatnya. Tapi kalau nerima, ya Allah, astagfirullahaladzim. Syukur-syukur bisa. Alhamdulillah. Kenapa tadi alasannya alhamdulillah? Dosa kita diampunin. Enak apa enggak? Aduh ya Allah. Kejepit aja enak dirasain orang yang dibuka mata hatinya sama Allah. Kesandung aja enak. Ban kempes aja enak. Begitu ya Allah. Jadi ini namanya vitamin hati. Hati itu butuh itu, Pak. Jadi hati itu enggak butuh dipuji-puji, enggak dihormati, enggak. Itu nafsu butuhnya. Jadi vitamin hati itu ngerti hal-hal yang enggak enak, itu dia dikasih paham sama Allah, hikmahnya, manfaatnya luar biasa. Ini namanya berobat hati dan dari hati. Lihat dari yang enggak enak, makanya makalah selanjutnya begitu. Saksikan itu biban umika, lagi kembali kita ya, di dalam perut ibumu itu kamu gak bisa apa-apa, tapi diselamatin, dikasih manfaat, dikasih makan, dikasih minum, gak apa-apain, gak mikirin besok makan apa, besok apa, tapi hidup aida syahida dari dalam alaihi roja. Kalau begitu nanti kamu akan kuat rojanya, harapannya kepada Allah fihi, di dalam hidup. Wah, ada meliasi yang kedua, tidak adanya putus asa min rahmatihi, dari rahmat Allah. Walau ma'al wuqu'i fil dzambi, nah ini penting. Walaupun kamu terjatuh atau pernah melakukan satu dosa. Jadi seandainya kita punya dosa, jangan sampai putus asa, karena Allahnya Maha Pengampun dosa. Istighfar. Terkadang dosa itu sesuatu yang baik juga pakai tadi, Pak. Buat kita itu dosa itu bisa jadi sesuatu yang baik kalau kita berbaik sangka ke Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya dosa, bisa jadi kita menjadi merasa orang mulia. Bisa nggak menjadi begitu? Bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya dosa apa enggak? Pernah nggak? Nah ini kalau kita bicara dosa, itu kita ambil hikmahnya biar supaya menjadikan kita jangan jadi orang sombong. Jadi apa? Orang sombong. Kita ini orang yang penuh dosa, jadi kita merendah, nggak merasa soleh, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Jadi dengan dosa kemudian mendekat ke Allah, minta ampun ke Allah, itu dosa jadi hebat lantaran dosa. Tapi kalau kita dari ibadah sebaliknya, merasa bagus, merasa hebat. Jadi itu keberhasilan setan di dalam memprogram merusak kita. Kita mungkin awalnya disuruh malas buat ibadah, malas buat sholat, malas buat ngaji, ya. Tapi kemudian dia nggak berhenti, tahu-tahu kita mau sholat, kita mau tetap mau ngaji, mau zikir, ya nggak berhenti dia. Di dalam sholat kita, dalam pengajian kita, dia tetap kemudian
kemudian menggoda kita agar kita merasa bagus dengan ibadah. Rusak lagi apa enggak? Rusak. Nauzubillah min dzalik. Maka ayo jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Itu yang kedua. Wa idza aradta, dan apabila engkau ingin ayam tahalaka babal khauf, pengen memiliki sifat khauf itu takut kepada Allah, bagaimana caranya? Fashhad, saksikanlah. Ma huwa istahdir fi nafsika, dalam dirimu, ma segala sesuatu kuat yang bermula Allah itu wasilun, yang menyampaikan minta darimu ilahi kepada Allah. Dan mukhalafati, dari dosa-dosa, wal isyan dan maksiat, wasuil adab, dan jeleknya adab kita baina yadayhi, di hadapan Allah. Fa idza syahida dzalik, kalau hatimu sudah menyaksikan itu, wala alaika halul khauf, maka engkau akan menang dalam hatimu kondisi takut senantiasa kepada Allah. Jadi harus takut. Bagaimana caranya? Nah, kalau buat masalah takut, kita harus melihat bahwa kejelekan-kejelekan kita datangnya dari kita. Kalau sholat, Allah. Ngaji dari Allah. Sedekah dari Allah. Kalau kita pernah ngomongin orang, dari kita. Kita pernah berbuat jelek dari kita. Nah, ini jangan suul adab, mentang-mentang semuanya Allah. Kalau sekarang kamu malah sholat, ya kan Allah yang pengen, semuanya kan bukan karena Allah. Gak boleh, namanya suul adab. Ya, nah ini an-mukhalafati, fatakubu, maka mencegah an-mukhalafati daripada maksiat kepada Allah. Kalau kita menyaksikan apa-apa dari Allah, dari maksiat itu dari Allah, kita maksiat terus. Alhamdulillah ini. Parroja, maka bermula roja, harapan ke Allah, wal khauf, dan takut, itu halani, dua keadaan yang sya'ani, yang timbul hadil musyahadata ini, daripada menyaksikan keduanya al-madhurata ini dengan yang tadi disebutkan. Jadi menyaksikan hal dua tersebut. Pertama, hal kebaikan, menyaksikannya semuanya datangnya dari Allah. Amal soleh kita dari Allah, dan Allah Maha Baik. Maka roja ini penting, Pak. Saya pernah bikin cerita ya. Orang pernah dikeluarkan dari neraka, dua orang. Kemudian dua orang ini disuruh masuk kembali ke dalam neraka. Yang pertama langsung lari ke neraka karena disuruh sama Allah. Yang kedua enggak masuk ke neraka. Ternyata dua orang ini akhirnya dibebaskan dari neraka oleh Allah. Apa sebabnya? Yang pertama ditanya, "Hei, kau penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka, kenapa ketika disuruh masuk neraka langsung lari?" Apa kata dia? "Ya Allah, saya malu selama hidup di dunia saya enggak taat kepada Engkau. Maka sekarang kesempatan saya buat bisa taat kepada Engkau. Saya suruh masuk neraka, siap saya masuk neraka." Lari dan cepat ke neraka. Allah beritakan kepada malaikat, "Hei malaikat, karena dia begitu taat kepada Aku sekarang, maka keluarkan dia dalam neraka, masukkan ke dalam surga." Yang satu enggak mau masuk dalam neraka, lagi disuruh Allah dalam masuk neraka. Kenapa kamu enggak mau masuk neraka? Jawabannya, "Saya yakin ya Allah, harapan saya mungkin salah. Saya berharap hanya kepada Engkau. Engkau bukan Maha Pengasih dan Penyayang." Harapannya bulat kepada Allah, mantap kepada Allah. Karena harapan bulat mantap kepada Allah itu, orang yang tadi enggan masuk neraka, tapi alasannya karena roja kepada Allah, harapannya bulat, akhirnya dapat perintah malaikat untuk memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga aja itu cuma karena harapan begitu hebat, apalagi cuma pengen rumah tangganya hebat, apalagi anaknya pengen jadi anak soleh dan soleha, apalagi pengen tercapai cita-cita di alam dunia. Maka roja ini punya kekuatan untuk kita bisa sampai
tercapai dengan apa yang insya Allah kita cita-citakan. Ngarapnya hanya kepada, ulangi, mengharap hanya kepada Allah. Ini anak muda apalagi, pengen jadi apa-apa. Dari sekarang, rojak yang kuat ke Allah. Yakin, rojak kita itu akan menjadi sebab apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim maulana ma'bud ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana. Ta'lamu dhunubana faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatina ba'tina su'alana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan siddiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wal fana bima qasamtahu lana. Rabbana tawakkalna ilaik wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu